Ini contoh kasus. Besok ibu lupa masak ayam goreng. Pas anak kita ke meja makan, buka 7 sajinya, ternyata tidak ada ayam goreng. Kira-kira apa yang akan dia katakan? Mana ayam goreng saya ibu? Ibu bilang lupa nak. Ah ibu ini. Nah bahasa ah ibu ini itu yang ditegur dalam Al-Quran. Apa yang Allah bilang? Wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah ucapkan kalimat ah pada orang tua kalian. Jadi kita tidak sadar kita buat dia masuk ke alur itu. Ya kan? Ah ibu ini, ah ayah ini, itu sudah cukup masuk dalam bab durhaka. Nah ini tergantung bagaimana orang tuanya mendidik dia gitu. Jadi kalau kita membiasakan dari awal, nah ini rezeki makan ya hari ini pakaian ya. Nah kita temukan anak-anak yang berhasil dididik seperti yang saya bilang tadi ini, dia akan semuanya, nah ini ayah mau masukkan kamu kuliah di sini ya, iya. Nah ayah atau ibu mau nikahkan kamu sama ini ya, iya. Semuanya iya. Karena dari awal memang orang tuanya bentuk seperti yang orang tuanya mau. Nah ini pola pendidikan yang kadang-kadang luput dari banyak orang tua gitu. Padahal sebenarnya ini sangat baik gitu. Makanya saya temukan, saya pribadi merasakan itu soalnya. Saya sampai umur 40 tahun pun sebelum ayah meninggal kemarin di Makassar, beliau meninggal corona tahun lalu di Agustus. Sebelum beliau meninggal, di umur saya pun yang sudah di atas 40 tahun, saya masih sering komunikasi sama beliau dan konsultasi gitu. Bagaimana menurut saya panggil Abah, bagaimana menurut Abah. Dan saya rasakan itu. Saya merasa tidak perlu lepas dari orang tua saya. Karena memang dari awal pola yang diterapkan memang seperti itu. Ini diantara hal yang positif sekali yang harusnya bisa diperhatikan. Tapi kalau sudah terlanjur berjalan, maka paling tidak kita sudah menerapkan apa yang Ali bin Abi Thalib katakan. Didik anak kalian dengan 7 kali 3 tahun. 7 tahun pertama itu semua dengan kelemah lembutan. Jadi memang apapun yang mereka lakukan memang ini waktu bermain di 7 tahun ini. Dia manjat, dia ini, dia segala macam itu sudah alamnya. Semua anak-anak hampir sama begitu. Maka gunakan kelemah lembutan. Contoh misalnya, anak kita naik ke atas pohon dan kita tahu berbahaya. Di sini ada banyak orang tua marah-marah. Kau kenapa naik pohon nakal gini-gini? Dia akan takut turun dan bisa berbahaya. Bisa jatuh malah bisa luka. Tapi kita gunakan kelemah lembutan. Kita mengatakan anaknya, ayah atau anak ibu ini pintar naik ya. Pasti juga pintar turun. Pada saat dia sudah turun baru kita nasihatin baik-baik. Di 7 tahun pertama kelemah lembutan itu. Makanya Nabi SAW pernah lagi sholat dinaikin punggungnya sama Hasan dan Husain, cucu beliau. Radhiyallahu anhum ajma'in. Itu beliau tidak angkat kepalanya lama sampai para sahabat mengatakan kami kira Nabi SAW meninggal karena lamanya sujud. Setelah salam baru sahabat lihat ternyata di punggung Nabi ada Hasan dan Husain. Begitu Nabi SAW contohkan mendidik anak ini dengan kelemah lembutan di 7 tahun pertama. 7 tahun kedua dari 7 tahun sampai 14 tahun ini kelemah lembutan. Ketegasan. Tadi kelemah lembutan yang ini ketegasan. Begini tegas. Ini boleh ini nggak boleh. Ini ayah ibu suka, ini ayah ibu tidak suka gitu. Itu sampai 14 tahun. Di sini penanaman karakter. Jadi di situ dia tahu mana peraturan rumah, mana yang boleh, mana nggak boleh, dan dia akan patuh. Lalu selama kita selalu mengatakan ini, dan dia akan selalu mengatakan ibu, ayah, ini boleh nggak? Langsung kita mengatakan oh ya boleh atau tidak boleh. Itu 7 tahun. Tegas tapi bukan keras ya. Kemudian yang ketiga, 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 tahun ini dididik dengan musyawarah. Kita sudah biasa sering ajak dia bermusyawarah di saat ini. Ini saatnya boleh. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan itu contoh-contoh kalau masih kecil. Kalau dia sudah masuk di umur diajak musyawarah, maka boleh kita ajak musyawarah. Walaupun sebenarnya kita tidak ikutin sarannya. Contoh misal, suami istri mau beli mobil berwarna hitam. Mereknya misalnya merek A. Lalu anak kita sudah umur 18 tahun atau 19 tahun, kita tanya, nak, ayah ibu mau beli mobil merek ini, warnanya hitam. Kalau kau pengen apa? Oh dia sebutkan, saya pengen merek ini warnanya merah. Nanti bapak ibu beli warna hitam tetap. Biarkan dia bertanya, loh kok belinya warna hitam? Kan kemarin saya mau warna merah. Iya karena ibu sama ayah berdua, kamu sendiri. Diajak bermusyawarah, biarkan dia terbiasa memberikan ide-idenya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setelah itu 21 tahun biarkan dia akan menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau sudah terlanjur kita belum didik seperti ini, minimal kita lihat sekarang umurnya. Umurnya dimasuk di fase mana? Kalau 7 tahun pertama lemah lembut, 7 tahun kedua berarti ketegasan, 7 tahun ketiga berarti sudah boleh diajak bermusyawarah.